Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya Engkau menuntun kami Tuhan, agar kiranya pelajaran Sekolah Sabat yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami semua dan bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya juga ini menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Senin, 16 Juni 2025 memiliki judul Menyembah Patung. Betapapun besarnya kesetiaan Nebukadnezar terkesan dengan apa yang Daniel telah lakukan, pada awalnya ditunjukkan kepada Daniel dan Allahnya. Lihat Daniel 2, khususnya ayat 16-48. Itu tidak bertahan lama. Bacalah Daniel 3 ayat 1-12. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembahnya akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Signifikansi apakah yang dapat ditemukan dalam kenyataan bahwa patung itu seluruhnya terbuat dari emas dan bahwa Raja menuntut agar itu disembah? Raja menggarisbawahi pembangkangannya terhadap pekabaran Allah dengan membangun sebuah patung yang dibuat seluruhnya dari emas. Pesannya, Babel tidak akan pernah jatuh dan Nebukadnezar akan selalu menjadi raja. Dan siapapun yang berani menantang gagasan itu akan dihukum mati. Ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa keinginan manusiawi kita untuk menentukan nasib sendiri dapat dengan cepat membutakan kita dari kebenaran.
tentang bagaimana pertentangan besar pasti akan terjadi. Dalam beberapa hal, Nebukadnezar menyerupai karakteristik Lucifer. Dia ambisius, mementingkan diri sendiri, dan cukup sombong untuk memberontak secara terbuka melawan otoritas Allah. Dengan cara lain, tentu saja ada perbedaan yang mencolok. Nebukadnezar akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan yang benar dan kemungkinan besar kita akan bertemu dengannya di kerajaan. Yang awalnya dia lawan dengan sangat keras untuk ditentang. Bacalah Daniel 3 ayat 17-18, kata-kata dari 3 laki-laki Ibrani yang menentang raja. Daniel 3 ayat 17-18 berbunyi, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang iman, dan apakah yang kadang-kadang dituntutnya dari kita? Pikirkan betapa mudahnya ketiga orang ini merasionalisasi jalan keluar mereka dari situasi yang berbahaya ini. Lagi pula, bukankah mereka fanatik, rela dibakar hidup-hidup hanya karena tidak sujud? Tidak bisakah mereka memalsukannya, membungkuk untuk mengikat tali sepatu mereka sambil berdoa kepada Allah mereka sendiri? Apakah itu benar-benar layak untuk apa yang mereka hadapi? Pikiran mereka sangat jelas. Bahkan kata-kata mereka menunjukkan kalau mereka tahu bahwa hal ini mungkin tidak akan lolos dari hidup mereka. Bagaimanakah kita dapat menghindari rasionalisasi mudah yang memberi kita kesempatan untuk berkompromi dengan iman kita? Apakah yang dikatakan ayat ini yang membahas percobaan serupa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Tuhan memberkati. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami telah selesai mendengarkan dan mempelajari sekolah sahabat bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar kiranya pelajaran ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kami, dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Berkati juga Tuhan untuk sisa hari kami, kiranya Engkau ada bersama kami, menyertai kami dan memimpin kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.